Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Jenis-jenis dan pemrosesan long-term memory. Disusun oleh Sundari, Ridho Esa Rahmawati, dan Fitri Kurniawati Zahro. Yang pertama, definisi long-term memory. Merupakan sistem yang bertanggung jawab akan penyimpanan informasi untuk jangka waktu yang lama atau terus-menerus. Penyimpanan informasi meliputi segala hal yang diingat, baik terjadi beberapa menit yang lalu hingga beberapa tahun yang lalu. Kapasitas penyimpanannya tidak terbatas. Informasi yang diterima dapat ditarik kembali saat dibutuhkan, atau paling tidak informasi tersebut hampir semua dapat ditarik kembali. Namun, tidak semua memori jangka panjang merupakan memori yang kuat, sehingga beberapa memori hanya dapat diingat kembali dengan petunjuk. Jenis-jenis long-term memory dibagi menjadi dua divisi. Yang pertama, memori eksplisit, disebut juga sebagai memori alam sadar atau memori deklaratif, yang terdiri dari memori episodik, pengalaman pribadi, dan memori semantik, penyimpanan pengetahuan dan fakta. Keduanya disebut eksplisit karena kita sadar akan kedua memori tersebut, serta kontennya dapat dideskripsikan atau dilaporkan. Endel Tuving 1985 berpendapat bahwa memori episodik dan semantik dapat dibedakan berdasarkan masing-masing jenis asosiasi pengalamannya. Menurut Tuving, hal yang menentukan pengalaman memori episodik adalah keterlibatan perjalanan waktu mental. Ia mendeskripsikan pengalaman perjalanan waktu mental atau memori episodik ini sebagai mengingat atau mengetahui diri sendiri. Kebalikan dari memori episodik, pengalaman memori semantik melibatkan pengaksesan pengetahuan tentang dunia yang tidak harus terkait dengan mengingat pengalaman pribadi. Pengetahuan ini dapat mengenai sesuatu tentang fakta-fakta, pembedaraan kata, nomor, dan konsep-konsep. Tuving mendeskripsikan pengalaman memori semantik ini sebagai mengetahui, dengan pemahaman yang kita tahu tanpa ada kaitannya dengan perjalanan mental. Dari sini kita dapat pertimbangkan bahwa bukti pendukung yang membedakan memori episodik dan semantik adalah mekanismenya yang berbeda. Meskipun memori episodik dan semantik dapat dibedakan, kedua memori ini berkoneksi dalam berbagai cara. Misalnya, ketika kita mempelajari sebuah fakta yang masuk ke dalam memori semantik, biasanya secara bersamaan mengalami pengalaman pribadi, seperti saat duduk di kelas atau belajar di perpustakaan yang masuk ke dalam memori episodik jika masih diingat di kemudian hari. Disinilah contoh koneksi antara memori episodik dan semantik. Adanya pengetahuan yang membentuk memori semantik tersebut awalnya dicapai melalui pengalaman individu yang dapat menjadi dasar memori episodik. Namun, memori episodik ini sering memudar dan hanya menyisakan memori semantik. Yang kedua, memori implisit, disebut juga memori alam bawah sadar atau memori non-deklaratif, yang mana memori digunakan secara tanpa sadar, atau dengan kata lain, kita tidak sadar saat menggunakannya, sehingga konten dari memori implisit tidak dapat dilaporkan. Kemudian, memori implisit terjadi ketika beberapa pengalaman sebelumnya mempengaruhi kinerja kita dalam melaksanakan sesuatu, meskipun secara tidak sadar kita mengingat pengalaman sebelumnya tersebut. Priming yang termasuk memori implisit terjadi ketika penyajian satu stimulus berubah respon terhadap stimulus tes berikutnya, baik secara positif, yaitu priming yang menyebabkan peningkatan kecepatan atau akurasi terhadap respon stimulus tes, atau secara negatif, yaitu priming yang menyebabkan penurunan atau akurasi respon terhadap stimulus tes. Berikut jenis priming positif. Yang pertama, priming pengulangan. Terjadi ketika stimulus tes sama atau menyerupai stimulus priming.
Yang kedua, priming konseptual. Terjadi ketika peningkatan yang disebabkan oleh stimulus priming berdasarkan makna dari stimulus tersebut. Priming pengulangan dan priming konseptual dianggap sebagai memori implisit dikarenakan efek yang terjadi dari keduanya. Tipe lain dari memori implisit adalah memori prosedural, yang juga disebut sebagai memori keterampilan, karena memori ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang biasanya membutuhkan suatu tindakan. Kemudian terdapat pengkondisian klasik yang juga merupakan bagian dari memori implisit. Pengkondisian klasik ini terjadi ketika memadukan stimulus yang awalnya netral dengan stimulus yang lain. Hasil asosiasi dari kedua stimulus tersebut menjadi sesuatu hal yang baru. Maksudnya, pengkondisian ini terjadi ketika dua stimulus dipasangkan. Yang pertama, stimulus netral yang pada awalnya tidak merespon, kemudian yang kedua, terjadi pengkondisian stimulus yang memberikan respon. C. Pemrosesan long-term memory. Sebelum informasi dapat disimpan dalam memori, hal pertama yang dibutuhkan adalah penyandian untuk penyimpanan. Kebanyakan informasi yang tersimpan dalam LTM dikode secara semantik, dengan kata lain dikode dengan makna atau arti kata. Menurut Nelson dan Rothbard, bahwa informasi semantik dan visual serta informasi pendengaran akustik dapat disandikan ke dalam LTM. Artinya, ada fleksibilitas yang cukup besar melalui cara penyimpanan informasi untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Cara lain yang digunakan untuk memasukkan informasi ke memori disebut proses rehearsal, mengulang informasi secara terus-menerus. Elaboratif rehearsal, latihan elaboratif lebih efektif untuk memindahkan informasi ke dalam LTM. Dikarenakan kita menguraikan makna dari informasi tersebut atau menghubungkan dengan apa yang telah kita ketahui agar lebih bermakna dan membuatnya lebih mengesankan. Sebelum informasi yang telah disandi bisa digunakan, informasi tersebut harus dapat dikeluarkan kembali. Retrieval. Proses retrieval ini sangat penting karena memori yang gagal kita keluarkan kebanyakan disebabkan oleh kegagalan dalam proses ini. Agar dapat mengeluarkan kembali ingatan yang telah disimpan dapat melalui cara 1. Recall, yaitu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari pada masa lampau tanpa adanya petunjuk yang dihadapkan pada individu tersebut. 2. Recognize, yaitu proses mengenal kembali informasi yang telah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada individu tersebut. 3. Redintegrative, yaitu proses mengingat dan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu cerita yang cukup kompleks. Bagaimanakah suatu informasi berjalan dari satu penyimpanan ke penyimpanan yang lain? Dalam hal ini, Atkinson dan Shiffrin mengusulkan gagasan control process. Control process yang berfungsi untuk mengawasi arus informasi melalui berbagai penyimpanan memori. Selective attention, perhatian selektif, kontrol pertama yang akan memutuskan apa saja yang akan berjalan melalui sensorik register dan masuk ke dalam STM. Yang tidak mendapatkan perhatian, maka informasi akan memudar dengan cepat. STM kemudian melakukan kontrol proses pada maintenance, rehearsal, latihan pemeliharaan untuk mempertahankan informasi sebanyak waktu yang dibutuhkan. Chunking, kontrol yang beroperasi di dalam STM untuk memperluas kapasitas. Kemudian dari STM, informasi memasuki LTM melalui proses elaboratif rehearsal, latihan elaboratif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.